Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah animisme dan dinamisme di Indonesia. Sejarah animisme dan dinamisme di Indonesia berakar dari masa prasejarah, khususnya pada zaman megalitikum ketika manusia belum mengenal tulisan dan agama formal. Animisme adalah kepercayaan bahwa setiap benda hidup dan benda mati memiliki roh atau jiwa. Sementara dinamisme memiliki adanya kekuatan gaib yang ada pada benda-benda dan tempat tertentu yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Kepercayaan ini berkembang sebagai cara manusia dalam memahami dan mengatasi kekuatan alami di lingkungan sekitarnya, serta untuk melindungi diri dari bahaya gaib. Kepercayaan animisme dan dinamisme menjadi dasar spiritual masyarakat Indonesia sejak dahulu dan berkembang secara meluas di berbagai wilayah. Masyarakat awal Indonesia mempercayai adanya roh leluhur, dewa, dan kekuatan mistis yang mengatur kehidupan ritual-ritual. Penghormatan kepada leluhur, sesajen, dan berbagai upacara adat lahir dari tradisi ini, membentuk pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Kepala adat atau tokoh spiritual menjadi pemimpin dalam ritual dan kehidupan komunitas. Seiring waktu dan pengaruh luar, terutama masuknya agama Hindu, Buddha sekitar abad kedua hingga 5 Masehi, kepercayaan animisme dan dinamisme mengalami proses akulturasi di mana unsur-unsur agama baru disesuaikan dengan kepercayaan asli tanpa menghilangkan identitas lokal. Contohnya, pemujaan terhadap roh leluhur tetap ada, tetapi dikombinasikan dengan konsep dewa-dewa Hindu, Buddha, serta ritual keagamaan yang lebih terstruktur. Ini menandai peralihan budaya dari sistem kepercayaan primitif menuju bentuk keagamaan yang lebih kompleks. Kemudian, pada masa masuknya Islam ke Nusantara, terjadi asimilasi budaya dan kepercayaan yang menyatu dalam praktik masyarakat. Tradisi asli yang bercorak animisme, dinamisme, seperti selamatan dan penghormatan kepada leluhur tetap dipertahankan dan diintegrasikan dengan ajaran Islam. Ini menjadikan masyarakat mampu menjalankan ajaran agama baru tanpa meninggalkan budaya leluhur yang sudah mengakar kuat. Hingga sekarang, unsur animisme dan dinamisme masih dapat ditemui dalam kepercayaan lokal dan tradisi masyarakat Indonesia, seperti dalam kejawen di Jawa dan adat di Bali serta berbagai suku bangsa di Indonesia. Kepercayaan ini membuktikan dinamika budaya dan spiritual masyarakat Indonesia yang kompleks dengan sejarah panjang interaksi antara kepercayaan asli dan agama-agama besar yang masuk ke Nusantara. Singkatnya, animisme dan dinamisme adalah kepercayaan asli yang menjadi fondasi spiritual masyarakat Indonesia. Sejak zaman prasejarah berkembang dengan ritual dan tata sosial, lalu berproses melalui akulturasi dengan Hindu, Buddha, berasimilasi dengan Islam, dan tetap hidup dalam bentuk sinkretisme yang membentuk kekayaan budaya Nusantara. Animisme dan dinamisme adalah kepercayaan asli yang berkembang sejak zaman prasejarah di Indonesia. Animisme adalah kepercayaan bahwa benda-benda tertentu seperti pohon atau binatang memiliki roh atau jiwa. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa setiap benda atau kawasan memiliki kekuatan gaib yang harus dihormati. Kedua kepercayaan ini ada sejak masa megalitikum dan menjadi dasar spiritual masyarakat Indonesia pada masa itu. Berikut adalah contoh dari masing-masing subbab akulturasi, asimilasi, dan sinkretisme dalam konteks animisme dan dinamisme di Indonesia. Akulturasi terjadi ketika kepercayaan animisme dan dinamisme bertemu dengan budaya dan agama baru. Contohnya adalah
Saat masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, yang membawa nilai-nilai baru, namun tidak menghilangkan kepercayaan lama. Masyarakat lalu mengolah dan menyesuaikan budaya asing tersebut sehingga terjadi perpaduan dengan budaya asli. Akulturasi ini menghasilkan bentuk kepercayaan yang praktik, ritual yang unik dan khas Indonesia. Contoh akulturasi. Akulturasi terjadi ketika kepercayaan animisme dan dinamisme bertemu dengan budaya Hindu, Buddha yang masuk ke Indonesia sekitar abad kedua hingga kelima Masehi. Contohnya adalah masuknya nilai-nilai Hindu, Buddha yang mempengaruhi kebudayaan asli namun tetap mempertahankan unsur kepercayaan animisme dan dinamisme. Misalnya di Lombok dan Bali. Budaya Hindu-Buddha menerima kepercayaan akan roh leluhur dan kekuatan alam sebagai bagian dari praktik keagamaannya. Bentuk akulturasi juga terlihat pada seni bangunan dan ukiran yang menggabungkan unsur lokal dan Hindu-Buddha. Seperti arsitektur candi-candi. Hindu-Buddha seperti Borobudur dan Prambanan yang menggabungkan unsur Hindu-Buddha dengan tradisi lokal di Indonesia. Bentuk candi yang merupakan punden berundak adalah warisan budaya asli yang disatukan dengan unsur agama Hindu dan Buddha. Seni ukir dan pahatan relief di candi tersebut juga menampilkan cerita dan simbol yang merupakan perpaduan budaya lokal dan India. Contoh ritual seperti upacara Nyepi di Bali adalah hasil sinkretisme ajaran Hindu dengan kepercayaan animisme mengenai roh leluhur dan alam. Selanjutnya ada asimilasi. Asimilasi merupakan proses di mana dua budaya bertemu, kemudian salah satunya mengalami penyesuaian atau pengaruh signifikan dari yang lain sehingga terjadi integrasi dalam konteks animisme dan dinamisme. Dengan masuknya Hindu-Buddha dan kemudian Islam, terjadi asimilasi budaya dan kepercayaan. Nilai-nilai baru dari agama tersebut menyatu dengan kepercayaan lokal, sehingga menimbulkan praktik dan ritus yang tetap membuat unsur kepercayaan asli. Contoh asimilasi. Asimilasi dapat dilihat dalam tradisi ritual masyarakat Jawa yang menggabungkan kepercayaan animisme, dinamisme dengan ajaran Islam. Contohnya adalah tradisi selamatan dan ziarah kubur yang mengundang doa-doa Islam, namun juga disertai dengan sesajen sebagai bentuk penghormatan kepada roh nenek moyang yang merupakan praktik dari kepercayaan asli. Ini menjadikan bentuk penyatuan budaya dan keagamaan yang harmonis di masyarakat. Tradisi selamatan dan ziarah kubur di Jawa yang menggabungkan doa-doa Islam dengan sesajen dan penghormatan kepada leluhur sebagai bentuk integrasi nilai animisme dan dinamisme dengan ajaran Islam. Sistem pemerintah kerajaan di Indonesia yang mengadopsi konsep Hindu, namun dalam pelaksanaannya mendapat penyesuaian dengan budaya lokal yang sudah bercorak animisme dan dinamisme. Penerapan sistem kasta yang berada antara Indonesia dan India menunjukkan adanya adaptasi budaya. Selanjutnya, sinkretisme. Sinkretisme adalah pencampuran nilai-nilai agama dan adat budaya yang berbeda menjadi satu kesatuan yang harmonis. Misalnya, sinkrisme budaya Islam dengan lokal yang mengandung unsur animisme dan dinamisme, atau sinkretisme Hindu-Buddha dengan kepercayaan lokal, menghasilkan ritual dan tradisi unik seperti Nyepi di Bali yang berbeda dari India. Sinkretisme ini menjembatani dan menyeimbangkan unsur kepercayaan lama dan baru secara damai dan dialogis tanpa pemaksaan. Jadi, sejarah animisme
dan dinamisme di Indonesia menunjukkan bagaimana kepercayaan asli yang kuat mengalami interaksi dengan budaya dan agama baru melalui proses akulturasi dan asimilasi yang membentuk kekayaan budaya dan adat istiadat khas Nusantara sehingga kini. Semua proses ini merupakan wujud adaptasi dan perpaduan nilai-nilai spiritual dan budaya yang berlangsung secara alami dan bertahap. Contoh sinkretisme. Sinkretisme paling jelas terlihat pada kepercayaan kejawen di Jawa. Kejawen merupakan perpaduan antara animisme dan dinamisme Hindu, Buddha, dan Islam. Praktiknya mencakup ritual-ritual seperti pemberian sesajen di tempat keramat, tradisi Slametan, dan penghormatan pada roh nenek moyang disertai dengan doa Islam. Kejawen adalah contoh hasil dari percampuran nilai-nilai agama dan adat budaya yang tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat modern. Dengan demikian, ketiga konsep tersebut, akulturasi, asimilasi, dan sinkretisme, dapat dilihat dalam cara masyarakat Indonesia menggabungkan unsur kepercayaan lama, animisme dan dinamisme dengan budaya dan agama baru guna menciptakan tradisi dan praktik budaya yang unik dan khas Nusantara.